Fasul, adapun pasal-pasal fi ahkami yang membahas tentang hukum-hukum al-udhiyati, yaitu udhiyah kurban. Bidomil hamzati dibaca dengan dhammah hamzahnya, karena sebagian ada yang membaca adhiyah, tapi yang masyhur fil asyari, di kaul yang masyhur di kalangan ulama-ulama yang terkenal, dibaca dengan dhammah udhiyah. Apa itu udhiyah? Apa itu kurban? Wahya ismun, yaitu nama, lima yudbahu minan na'ami, dari hewan yang disembelih yauma idin nahri, pada hari raya Idul Adha. Jadi yang namanya kurban adalah nama hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Wa ayyamat tasyriqi, dan di hari-hari tasyrik. Kalau misalkan pada hari raya Idul Adha-nya tanggal 10 kita belum sempat beli kambing, maka masih ada kesempatan tanggal 11 nyembelihnya. Nyembelih tanggal 11 belum sempat, masih bisa tanggal 12. Tanggal 12 belum sempat, masih bisa tanggal 13. Tanggal 13 belum sempat, masih bisa tanggal habis itu, Pak. Hari tasyrik cuma tanggal 13 wae. Kalau yang 14 itu habis-habisanian, itu sudah bukan dianggap kurban lagi. Nyembelih di luar tanggal tersebut, di luar tanggal 10, di luar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, maka dianggap sembelihan biasa, kurban sedekah biasa, bukan kurban lagi. Maka yang dinamakan dengan kurban adalah hewan yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari rayanya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ini juga menjadi rusuh keringanan kalau misalkan nanti di Masjid Nurul Huda ini membludak hewan kurbannya, tiba-tiba biidznillah dengan izin Allah dapat keberkahan yang nitipin di sini 100 sapi dan 150 kambing. Ini kalau dipotong sehari kira-kira cukup waktunya apa enggak, Pak? Enggak, makanya ada kesempatan itu 4 hari. Nah, berapa sekarang Pak Lukman? Enggak, yang terdata sudah ada berapa sapi? Oh, 200 lah, Pak Haji. Wah, ini contohnya 100 malah 200. Iya, misalkan itu kan Masya Allah, berarti amanah, dipercaya. Semakin banyak semakin barokah, semakin banyak yang berkorban, berarti syiar Islamnya semakin dapat, ghirohnya semakin dapat, semangatnya semakin dapat. Kenapa kita diperintahkan untuk korban? Untuk apa kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban? Taqarruban ilallah ta'ala, karena tujuannya itu taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah yang biasanya jauh, disuruh mendekatkan diri kepada Allah, wasilah ibadah kurban, wasilah berkorban. Itu tujuannya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, hukum berkorban itu sunnah muakkad, alal kifayah, di atas kifayah, artinya sunnah kifayah. Ada yang wajib apa enggak, Ustadz? Ada yang menghukumi wajib. Madhab itu, imam madhab itu ada 4. Yang tertua madhab Hanafi, Abu Hanifah, di bawahnya Imam Malik, di bawahnya Imam Asy-Syafi'i, di bawahnya ada Imam Hambali atau madhab Hambali. Dari keempat madhab ini ada satu madhab yang menghukumi ibadah kurban dengan wajib, yaitu madhab Hanafi, Abu Hanifah. Itu wajib kurban,
berarti kalau tidak korban setiap tahun dosa, Pak. 3 madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali menghukumi kurban itu sunnah. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ikut madhab Syafi'i. Tidak wajib tapi sunnah. Apa nak melok yang wajib, Pak? Aku kalau masalah kurban nak intikal madhab, nak pindah madhab ke madhab Hanafi biar wajib. Nah, ada yang mah itu, Pak. Yang wajib aja kadang mau ditinggal nih, malah yang sunnah mau pindah ke wajib. Nah, agak berat madhab Hanafi karena wajib. Madhab Syafi'i hukumnya sunnah, sunnah kifayah. Maksud sunnah kifayah itu seperti apa? Kaidahnya sama seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah melaksanakan satu, sudah ada yang mengerjakan satu, maka yang lain sudah gugur, sudah tidak diminta lagi. Contoh, sholat jenazah. Di Prabusari ini ada yang meninggal. Yang nyolatin jenazah cuman Pak Ketua Masjid, Pak Slamet misalkan, cuman satu wong wae di sini. Maka yang lainnya sudah tidak diminta lagi. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau melaksanakannya boleh dapat pahala. Tapi karena sudah ada yang melaksanakan, maka sudah tidak diminta lagi. Itu fardu kifayah. Begitu juga dengan sunnah kifayah di dalam bab kurban. Itu sama kaidahnya dengan fardu kifayah. Fa idza atabiha wahidun min ahli bait, kalau dari anggota keluarga itu sudah ada yang berkorban satu, kafa an jami'ihim, maka cukuplah untuk anggota keluarganya. Artinya anggota keluarganya yang lain sudah tidak dimintai lagi oleh Allah, sudah tidak terhukumi makruh karena satu keluarga sudah ada yang kurban satu. Tapi bukan berarti yang lain kalau mau berkorban dilarang, tidak boleh dilarang. Ya kalau mampu setiap anggota keluarga satu ya bagus. Tapi kalau cuman mampunya satu, berarti sudah mencukupi satu keluarga. Karena itu hukumnya sunnah kifayah. Seperti itulah pengertiannya. Wa yujzi'u fiha. Nah ini ketentuan-ketentuan hewan kurban, jenis-jenisnya. Al-jada'u minad dha'ni, yaitu jenis domba, kambing kibas yang bulunya tebal, ya domba. Tapi jangan nyari yang bulunya yang tebal, Pak, dagingnya juga. Tapi cuma nyari yang bulu tebal wae, pas dicukur bulunya ndak katik dagingnya, tinggal iga wae. Al-jada'u minad dha'ni, yang pertama kambing kibas atau domba. Ketentuan umur untuk domba itu berbeda dengan kambing Jawa. Kalau kambing biasa, Pak, saya nyebutnya kambing Jawa. Kalau di sini nyebut kambing apa, Pak, itu? Kambing Lampung. Aduh, ini malah sudah transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Ya pokoknya itu. Kalau domba itu usianya wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fi saniyati. Usia domba yang boleh dijadikan korban itu kalau sudah 1 tahun, sudah masuk 1 tahun, menginjak ke 2 tahun. Pokoknya kalau sudah 1 tahun, domba sudah boleh untuk dijadikan hewan korban. Wasaniu minal ma'zi, lah ini wedhus Lampung, kambing Lampung lah, kambing Jawa. Usianya beda dengan domba. Berapa usianya? Wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Usia kambing biasa itu, kambing Lampung, kambing Jawa itu usianya sanatani, 2 tahun, wa ta'ana fi salisati, menginjak 3 tahun.
Berarti kambing biasa 2 tahun, domba 1 tahun. Wasaniu minal ibili, dan hewan yang boleh dijadikan kurban lagi adalah unta. Berapa usia unta yang boleh dijadikan kurban? Malahu khamsu sinina wa ta'ana fi sati. Usia unta itu khamsu sinina wa ta'ana fi sati, 5 tahun menginjak 6 tahun. Usia unta 5 tahun. Kalau lupa usia unta kayaknya tidak masalah di Prabusari, Pak. Karena kemungkinan besar sampai nanti nian ganti kepengurusan masjid, nggak ada yang akan kurban pakai unta. Apa ada sekarang yang sudah nitip sama Pak Haji sama Ibu Hajah? Tolong nanti kalau balik bawain unta 1 ya. Sudah ada yang nitip Pak unta? Belum ada kan? Kalau ada unta mau disembelih di Masjid Nurul Huda, itu malah nggak jadi disembelih, Bu. Iya, nak difoto-foto dulu. Apalagi ibu-ibu majelis taklim, agak dulu Pak, aku belum foto. Ya, korbannya 20%, fotonya yang 80%. Wasaniu minal bakori, kemudian dari jenis bakorun, sapi. Karena ada hewan yang disamakan dengan jenis sapi namanya kerbau. Kerbau juga boleh, Pak, dijadikan hewan kurban. Karena para ulama menyamakan jenisnya sama. Itu antara kerbau dengan sapi. Maka kalau bapak-bapak punya kerbau, sekarang Idul Adha sekarang mau nyembelih kerbau untuk korban, sah hukumnya. Ada yang punya kerbau enggak di Prabusari? Ada ya. Katanya kerbau itu lebih mahal dari sapi, ya enggak Pak Slamet? Saya sih baru katanya wah ini. Olehnya belum pernah beli. Berapa usia sapi atau usia kerbau yang boleh dijadikan kurban? Malahu sanatani wa ta'ana fi salisati, usianya kayak kambing. Kayak kambing Jawa, yaitu 2 tahun menginjak 3 tahun. Jadi kambing sama sapi ini masalah usia sama, 2 tahun menginjak 3 tahun. Kalau domba 1 tahun, kalau unta itu 5 tahun. Watadzzi'u al-badanatu an sab'atin, dan unta itu boleh dijadikan kurban sebanyak 7 orang. Istaraku fi tadhiyati biha, berserikat di dalam berkorban. Serikat itu ya bahasa kita sekarang arisan kurban. Boleh lebih apa tidak? Enggak boleh lebih. Unta 7 orang. Bagaimana dengan sapi atau kerbau? Watuzzi'u al-baqaratu an sab'atin kadalika. Untuk sapi juga maksimal 7 orang. Kurang dari itu boleh. Mau lebih baik 1 orang 1 sapi. Nah, kalau mau lebih baik. Ya kalau mau baik-baik baik-baik saja ya 7 orang. Boleh lebih enggak? Nitip lah, nitip setengah. Enggak boleh. Setengahnya siapa? Anak aku yang baru lahir, titipin biar bonceng dikit, enggak boleh. Nak setengah, nak seperempat enggak boleh lebihnya, Pak. Pokoknya wajib 7 orang, enggak boleh lebih. Wa tudzi usatun an nafsi an syakhsin, dan untuk kambing adalah untuk 1 orang. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Boleh lebih? Enggak boleh lebih. Kalau mau lebih, pakailah sapi, jangan pakai kambing. Boleh enggak sapi untuk 8 orang, karena anggota keluarga aku 8.
boleh sapi untuk 8 orang. Tapi kalau mau naik sapi karena sapinya besar, agak tinggi susah, belilah bancikannya untuk naik, kambing untuk naik. Ya. Biar nggak susah naik sapinya karena sapi besar untuk 7 orang, maka belilah 1 kambing untuk naiknya. Jadi 8 orang itu boleh 1 ekor sapi, tapi lah beli 1 ekor kambing untuk bancikan naiknya, untuk tangga naiknya. Nah gitu. Ini kalau benar disampaikan bisa sesat ini nanti saya. Kata Ustaz Sugondo boleh 8 orang. Ya kalau beli 1 kambing untuk bancikan biar tidak susah naiknya. Sapi kan agak tinggi, 8 orang agak capek gantian. Belilah 1 ekor kambing untuk naik, nah, untuk naik ke sapinya. Nah itu sah kayak gitu. Pokoknya paham tidak paham terserah itu kayak itu. Pokoknya mah itulah. Gawat ini. Wahia afdalu min musyarakatihi, dan 1 ekor kambing untuk 1 orang ini lebih afdol di dalam bab kurban daripada 7 sapi untuk 7 orang. Tapi bandingannya yang imbang. Kalau sapinya gemuk, iya kambingnya harus gemuk. Jangan kemudian kambingnya yang pas-pasan, sapinya agak gemuk. Yang mending sapi banyak dagingnya. Ini kalau perbandingannya sama-sama gemuk, Pak. Mana yang afdol? Di kitab Fathul Qorib disebutkan bahwasanya 1 ekor kambing untuk 1 orang itu lebih afdol di dalam bab kurban daripada 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah ini juga ada penjelasannya. Penjelasan secara santri, Pak. Dulu kami guyonan santri gini, oh bener juga, kalau 1 ekor kambing itu lebih afdol daripada 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kenapa kok bisa gitu? Kan nanti hewan yang akan dibangkitkan lagi di yaumil kiamah itu hanya hewan-hewan yang dijadikan kurban. Jadi kendaraan bagi orang yang kurban. Lah kalau disebutkan 1 ekor kambing untuk 1 orang lebih afdol, cocok itu. Kenapa? Karena cepat kita masuk surganya, Pak. Tidak tunggu-tungguan. Punya kendaraan dewek, nggak ada yang bonceng. Lah kalau yang sapi 7 orang, ya kalau boncengan kita soleh semua, Pak, penghafal Al-Quran semua, cepet, Pak, naiknya. Nah kalau kita pas arisannya gabung sama orang yang tidak pernah sholat, Pak, kita lah selesai lamun yang nunggu, lah duduk nian di atas sapi tinggal berangkat. Berhubung ada salah satu yang tidak pernah sholat lamun yang ditunggu itu. Nah itu boncengan gitu agak repot, makanya mending tidak usah yang boncengan, tapi kendaraan dewek yang langsung berangkat. Itu goyonan santri, Pak. Jangan besok waktu nyembelih kambing sama sapi disampaikan. Ini goyonan santri gitu. Nah, kan memang gitu. Ya wallahu a'lam, nantilah kendaraannya gimana. Wa afdalu anwa'il udhiyati, dan kalau diurutkan hewan-hewan yang afdal dijadikan kurban, yang pertama adalah ibilun, unta untuk 1 orang. Summa bakarun, sapi untuk 1 orang. Kemudian gonamun untuk 1 orang kambing.
Kalau mau lebih afdol, cari yang paling afdol, sembelihlah untuk diri kita dewek 1 ekor unta. Karena tidak mungkin nggak ada yang ternak unta di sini, makanya sembelihlah sapi untuk kita dewek. Datang ke panitia, Pak ini sapi untuk siapa wahai? Aku dewek. Kan istri kamu belum kurban tahun ini, anak kamu juga belum. No, bawa sapi dewek-dewek mereka. Luar biasa itu, nuntun sapi dewek-dewek itu yang paling afdal gitu. Satu sapi untuk 1 orang, baru kambing untuk 1 orang. Ini ada pendapat lagi yang cukup unik dari paman baginda Rasul. Paman baginda Rasul itu salah satunya namanya Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, bukan kata saya Pak, kata beliau ini, nanti saya lagi yang diincar. Kata beliau, ini kalau ada orang pas hari raya Idul Adha tidak punya rezeki tapi pengen niat untuk korban, tidak katik rezeki tapi pengen niat untuk korban, maka sembelihlah ayam. Ini darurat, ini khusus kalau yang tidak punya rezeki niat untuk beli kambing, maka belilah ayam, sembelihlah ayam Pak. Itu bentuk takorban kita kepada Allah. Tetap dapat barokahnya memuliakan hari raya Idul Kurban. Karena orang tidak mampu, karena kita tidak mampu beli kambing pas itu, makanya belilah ayam disembelih. Ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau sudah pengen nian Pak, pengen nian tapi belum ada rezeki, sembelihlah ayam. Tapi sembelih ayam dewek, jangan titipin ke panitia. Bawa ayam. Mana panitia? Ngapa? Ini dari aku ayam. Itu apa? Sembelihlah. Takuruban ilallah itu. Ndak, jangan minta panitia nyembelihin Pak, ngerepotin. Sembelih dewek-dewek kalau ayam. Jangan bawa ayam, nanti bawa ayam semua lah kalau mah itu. Nggak ada yang bawa kambing. Ngapa jadi rame nian ini di Masjid Nurul Huda ayam? Gara-gara ngaji malam Senin ini. Besok 10 Dzulhijjah banyak ayam minta dipotongin di sini. Potong dewek-dewek kalau ayam. Wa arba'un, dan ada 4. Wa fi ba'tin nusahi, dan di dalam sebagian naskah wa arba'atun menggunakan kalimat arba'atun la tudzi'u fi dohayati, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Tidak sah dijadikan hewan kurban, ada 4 ketentuannya. Apa saja? Yang pertama, ahadwa auraul bayyinu aidohiru auruha, yang matanya cacat sebelah. Kalau bahasa Jepangnya picek Pak. Ya itu. Nah, bahasa sini Pak. Ya itu, pokoknya matanya cacat sebelah. Picing. Ya, picing, satunya tidak bisa lihat, satunya rusak. Maka nggak boleh. Oh berarti kalau dua-duanya boleh. Satu aja nggak boleh, malah dua-duanya. Satu nggak boleh Pak, picing nggak boleh. Kalau jelas terlihat matanya picing, matanya picek, nggak boleh dijadikan hewan kurban, nggak sah. Tapi kalau dijadikan sate, gulai, tongseng, jualan, sah, nggak masalah. Kalau kurban nggak sah. Akikoh juga sama. Karena cara menentukan hewan akikoh dengan kurban sama persis, nggak ada bedanya, sama persis. Makanya kurban ataupun akikoh pakai kambing yang picek itu nggak sah, pakai kambing yang picing nggak sah. Wa in baqiyatil hidqatu fi al-asahi. Jadi walaupun misalkan pas melek itu nggak cacat kelihatannya, sekilas nggak cacat, tapi pas diperhatikan kok
itemnya yang satu ngarah ke kiri, itemnya ngarah ke kanan satunya. Apa itu istilahnya? Beda lagi kan, bukan picing kan? Ya, jiring Pak. Apa? Ya, jiring lah. Tuh. Itemnya nggak jelas ini, fokus kemana? Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Atau yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Makanya panitia kurban atau nanti kalau misalkan mau beli hewan kurban, 4 mata dulu Pak. Tatap nian, aku nak tatapan 4 mata dulu sama hewan kurban. Kira-kira fokus sama ini. Agak lain nih panitianya ini. Teliti nian, artinya teliti, kehati-hatian. Jangan sampai kemudian sudah deal, sudah dibawa ke masjid, baru loh kok matanya jiring ini, nggak jelas ini, nggak fokus, nggak sah. Kalau yang kelihatan nian picek itu ya kelihatan nian, itu bisa langsung. Tapi kalau jiring itu kan kadang kalau nggak diperhatikan nian nggak kelihatan. Makanya ya itu tatap mata saya, nah itu dua-duanya. Wasani, dan yang kedua al-arja'u bayyinu arjuha, yaitu hewan yang pincang, sapi pincang, wedhus pincang, domba pincang, unta pincang, tidak sah dijadikan hewan kurban. Walau kana husulul arjilaha, walaupun pincangnya itu karena inda idja'iha litadhiyati biha bisababi itirabiha, walaupun pincangnya itu disebabkan karena prosesi penyembelihan. Misalkan sapi galaknya, galak bukan galak mau, galak apa namanya, ganas, susah Pak diambrukin, susah ditidurin, akhirnya di standing sana sini, ditarik sana sini, pas ambruk, pas tidur patah kakinya, tidak sah Pak, ini serius tidak sah. Atau pas nurunin dari mobil, loncat itu sapi, loncat itu kambing, patah kakinya, sudah nggak sah lagi dijadikan kurban. Makanya hati-hati. Kalau sudah disembelih, lah memang nak dicincang-cincang nian, nak dipatah-patah kenian kalau sudah disembelih. Tapi sebelum disembelih jangan sampai pincang. Ya ndak cuman patah, yang tadinya itu nggak pincang, tapi tiba-tiba loncat dari mobil, habis itu kesleo. Pincang jalannya, tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah makanya ini hati-hati ya. Kalau bapak-bapak pengurus masjid, pengurus panitia kurban ini biasanya sudah punya teknik sendiri, sudah pengalaman, sudah tahu gimana caranya ngerobohin sapi dengan halus, dengan yang tidak susah payah. Walaupun besar sudah tahu tambangnya harus seperti apa, tariknya harus seperti apa. Susahnya itu kalau macak-macak, inilah yang bahaya Pak. Yang macak-macak asar narik, walaupun badan kayak Hercules Pak, kalau asal narik itu sapi itu enggak roboh ya. Tapi kalau tahu tekniknya, bapak-bapak yang biasa jadi panitia kurban tahu, enggak susah kayak ginilah, langsung diikat kepalanya sama kakinya, roboh langsung kan gitu. Aku lihat di YouTube Pak itu, belum pernah juga ngerobohin sapi. Agak takut, trauma. Kenapa? Karena dulu di pesantren teman saya ada yang patah ketarik tambang. Nah itulah santri, macak-macak santri ini Pak. Yang depan narik cuman megang gini, yang belakang diikat di tangan Pak gini. Yang depan lepas ketarik, dia nggak bisa lepas, patah tangannya. Itu bener-bener lihat sendiri saya, tangannya Pak ini kan, jadi agak trauma. Wah, ngeri ternyata sapi itu tenaganya luar biasa. Itu ya santri macak-macak mah itu Pak.
belum bisa apa-apa, asal wae narik, diikat lagi di tangan ini, ya sudah, yang depan lepas semua, yang ini nggak bisa lepas, patah akhirnya. Untung bukan saya, kawan saya untung itu. Ini kenapa jadi ngomongin kawannya? Jadi itu Pak. Maka pincang tidak sah dijadikan hewan kurban. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Tapi kalau yang tiga ini, picek, kemudian pincang. Oh, ini ada yang ketiga dulu, wasalisu. Yang ketiga, al-maridatul bayyinu marduha. Sakit yang jelas penyakitnya. Kemudian ada keterangan di belakangnya, wala yadur yasiru hadhil umur. Kalau yang ketiga tanda ini cuman sedikit, picingnya dikit, piceknya dikit, pincangnya dikit nian, enggak ketaranian, kemudian sakitnya juga enggak ketara, maka masih sah. Ini khusus yang ketaranian ini, piceknya kelihatanian, kemudian pincangnya kelihatanian, penyakitnya juga kelihatanian. Itu enggak sah dijadikan hewan korban. Warabi'u, yang keempat, hewan yang enggak sah dijadikan korban adalah al-ajfa'u, hewan yang kurus nian Pak. Ini sebelum di sop iga sudah kelihatan duluan. Tidak sah dijadikan korban. Apa yang nak dibagikan Pak? Karena memang syariat korban kan nak dibagikan dagingnya. Nah ini mampir setiap di rumah kompleks ini nanti masakannya sama semua, nanti pindang tulang semua. Loh, mampir ke tempat Pak Tony, Pak Fatoni, pindang tulang, ke tempat Pak Slamet, pindang tulang. Apa pindang tulang terus? Katik dagingnya. Makanya masaknya pindang tulang semua. Yang namanya umur itu bukan syarat mutlak. Misalkan contohnya gini, ada kambing Jawa usianya masih 1,5 tahun. Menurut tadi syaratnya harus 2 tahun. Tapi pas lihat kambing sebelahnya yang usia 2 tahun kurus, yang 1,5 tahun gemuk, maka yang dipilih yang gemuk walaupun belum 2 tahun. Karena yang dicari syariat utamanya adalah dagingnya. Umur itu untuk memudahkan, karena umumnya daging kambing sudah jadi, sudah kenyal, tidak berlembek-lembek itu kalau usianya sudah 2 tahun gitu. Itu memudahkan. Tapi kalau ada kambing dipelihara kemudian diumbar, makanya gempal, makanya ototnya terasa kuat, bukan yang di kandang terus. 1,5 tahun sudah besar, dagingnya sudah kelihatan banyak, maka itulah yang dipilih yang banyak dagingnya walaupun belum sampai 2 tahun. Aku ndak mau, tetap nak yang 2 tahun. Setelah ditelusuri ternyata ndak mau karena mahal. Yang 1,5 tahun gemuk mahal, makanya ndak galak. Bukan ndak galak karena 1,5 tahun, ternyata ditelusuri ndak galak karena harganya lebih mahal, makanya milih yang 2 tahun agak kurus dikit. Itu lain itu.